Soal nomor 1 statistika itu mengenai analisis chi-square. Pengujian hipotesis mengenai hubungan satu variabel dan variabel lainnya. Langkah pertama itu kita menentukan HO dan HA-nya. HO dan HA ditentukan dari jumlahnya kolom dan barisnya. Jadi V kolom 1 baris 1, V kolom 2 baris 1, V kolom 1 baris 2, seperti itu seterusnya. Lalu angka kedua itu kita menentukan dulu X kuadrat alfa. Caranya itu dari DK sama dengan R-1 dikali C-1. R itu adalah baris dan C itu adalah kolom. R itu barisnya itu 3 dikurangi 1 dikali kolomnya 2 dikurangi 1, hasilnya itu 2 kali 1, 2. Dan diketahui dari soalnya itu tingkat signifikan dari soal tersebut adalah 1%. Kita lihat di tabel chi-square-nya. Pada tingkat signifikan 1% dan DK-nya 2, hasilnya itu 9,210. Jadi S kuadrat apanya itu 9,210 dari tabel chi kuadratnya. Langkah ketiga itu kita menentukan FE-nya. Dan yang merah ini tuh kita udah diketahui dari soalnya itu adalah FO-nya, dan totalnya pun udah diketahui dari soalnya. Jadi nyari FE itu sesuai dari urutan dari kolom dan baris yang udah ditentuin dari HO dan AH yang awal. Caranya itu misalkan FE kolom 1 baris 1, 44 dikali 52 dibagi 95, hasilnya 24,08. Lalu selanjutnya FE kolom 2 baris 1, 44 dikali 43 dibagi 95, dan seterusnya. Caranya itu seperti itu sama. Selanjutnya nyari X kuadratnya. Caranya itu jumlah dari FO dikurangi FE kuadrat dibagi FE. Nah, kita udah ketahui nih FO-nya itu yang merah dan FE itu yang hitam. Dan kita masukin aja ke yang rumus yang ini. Seperti misalkan ini FO-nya 32 dikurangi 24,08 dibagi FE-nya 24,08. Seperti itu seterusnya. Hasilnya itu X kuadratnya itu hasilnya 10,72. Keempat, kriteria pengujian. Apabila X kuadrat lebih kecil sama dengan X kuadrat apa, HO-nya diterima. Dan kalau X kuadrat lebih besar dari X kuadrat apa, HO ditolak. Lalu langkah kelima itu kita membandingkan, dan ternyata hasilnya itu X kuadrat lebih besar dari X kuadrat apa, yakni 10,72 lebih besar dari 9,210, berarti HO-nya ditolak. Kesimpulannya adalah pada tingkat signifikan 1% terdapat hubungan antara warna mata dan warna rambut karena perbedaannya signifikan, dan kalau misalnya HO-nya itu diterima, jadi tidak ada hubungannya, jadi kebalikannya seperti itu. Baik, selanjutnya kita bahas ke nomor 2 dengan soalnya sebagai berikut. Nah, sebelum kita menjawab soal tersebut, kita terlebih dahulu bikin tabel seperti kayak gini. Nah, mula-mula pasti datanya itu cuman ada ini, ada X sama Y-nya aja. Nah, kemudian gimana sih cara mana yang X, mana yang Y? Ya, maka dari itu teman-teman harus paham dulu bahwa X itu adalah independen yang mempengaruhi variabel lain, sedangkan yang Y adalah dependen yang dipengaruhi. Contoh, jadi kayak gini, kayak yang di soal di sini adalah mana yang X, mana yang Y. Nah, yang di sini kan yang atas itu produksi yang dihasilkan, mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Maka dari itu setelah kita melihat soal di sini, jadi yang independen itu adalah yang jumlah pekerja, karena jumlah pekerja itu adalah mempengaruhi produksi yang dihasilkan. Maka dari itu jumlah pekerja itu di sini adalah X, sedangkan yang Y-nya itu adalah produksi yang dihasilkan. Nah, teman-teman setelah membuat ini jangan lupa dijumlahkan. Setelah membuat ini, teman-teman bikin ke sampingnya, yaitu X kali Y. Yang ini mah tinggal yang X kali Y, hasilnya segini, kemudian sampai bawah, jangan lupa juga dijumlahkan. Selanjutnya, yang X kuadrat. Yang ini tinggal teman-teman 15 kali 15. Yang bawah 20 kali 20, sampai 40 kali 40, hasilnya 1600. Kemudian jangan lupa dijumlahkan. Selanjutnya yang Y kuadrat sama kayak X kuadrat. Jadi yang Y kuadrat 20 kali 20, 400 sampai bawah, jangan lupa dijumlahkan. Nah, setelah teman-teman selesai membuat tabel kayak gini, selanjutnya kita bahas ke
jawaban yang A. Buat persamaan regresi dari data di atas. Nah, buat persamaan regresi, rumusnya kayak gini, yang A. Jadi rumusnya itu adalah Y sama dengan A kali N tambah B kali X. Kemudian yang bawahnya XY sama dengan AX tambah BX kuadrat. Maka dari itu, kita tinggal masukin ke rumus yang ini. Jadi, Y-nya itu 195, jumlah di sini jumlah. Y-nya itu 195, sedangkan A, N, 6 dari mana? Datanya itu semuanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, N-nya ada 6, tambah B-nya itu, BX, X, jumlah X-nya itu 165. Sama yang bawahnya, jumlah XY di sini, X di sini masukin 165 tambah B di sini X kuadrat, tinggal pindahin X kuadrat, pindahin ke sini. Nah, kemudian kita samakan kita mau samakan yang variabel A atau yang B. Di sini saya mensamakan variabel yang A. Nah, teman-teman tinggal yang atas dikali 165, yang bawah dikali 6. Maka dari itu hasilnya yang atas, yaitu setelah semuanya dikali 165, hasilnya 32.175 sama dengan A 990 tambah B 27.225. Sedangkan yang bawah setelah semuanya dikali 6, hasilnya itu 34.800, yang A-nya 990 tambah B 29.850. Nah, setelah semuanya dapat, kemudian kita kurangi. Yang sini hasilnya itu minus 2.625 sama dengan yang A-nya habis, kemudian yang langsung ke B, langsung ke yang B. Yang B hasilnya itu minus 2.625. Maka setelah itu kita tinggal dibagi, yang langsung ini pindahkan ke sini. Jadi B sama dengan 2.625 dibagi 2.625 sama dengan B itu 1. Setelah kita diketahui B, kita sekarang nyari yang A. Nyari yang A-nya itu kita pakai rumus yang atas, yang ini. Mau yang atas mau yang bawah, di sini saya mengambil yang atas. Tinggal masukin aja yang B-nya itu 1. Maka dari itu 195 sama dengan A kali 6 tambah 1 kali 165, hasilnya segini. Kemudian yang 165-nya itu pindahkan ke sebelah sini, jadi dikurangi. Jadi 195 dikurangi 165 sama dengan A kali 6. Hasilnya 30 sama dengan A kali 6. Sekarang tinggal 30 bagi 6 sama dengan A-nya itu 5. Nah, maka dari itu kita telah didapatkan A-nya itu 5, B-nya itu 1. Nah, sekarang jadi rumus persamanya itu Y sama dengan 5 tambah 1 dalam kurung X. Itu yang A. Kemudian ke soal yang B. Di sini soalnya B, jika tenaga kerja sebanyak 50 orang, berapa besarnya produksi yang dihasilkan? Nah, kita tinggal masukin aja rumus yang atas yang ini ke yang B, tapi yang X-nya itu misalnya itu 50. Kita masukin 50. Jadi 5 tambah 1 kali 50, hasilnya 5 tambah 50. Jadi setelah ditambahin, hasilnya itu 55. Jadi kesimpulannya, jika tenaga kerja 50 orang, maka banyaknya produksi adalah 55. Nomor 2C itu jika diduga tenaga kerja dan produksi terdapat hubungan, maka berapa besarnya koefisien korelasinya. Jadi kita tinggal masukin aja yang udah kita cari di awal itu, kita masukin ke rumus yang ini. Dan hasilnya itu kita kali ke persenin, jadi besarnya hubungan antara tenaga kerja dan produksi adalah 100%. Nah, untuk menghitung ini dengan kalkulator ini caranya kayak gini. Dari bawah dulu 6 dikali 4975 dikurangi 165 pangkat 2 sama dengan langsung dikalikan dalam tutup kurung 6 kali 6775 dikurangi 165 pangkat 2 tutup kurung sama dengan langsung diakarkan. Setelah itu X min 1 dikali 6 kali 5.800 min 165 kali 195 seperti itu. Selanjutnya kita bahas ke nomor 3. Di sini di soal langsung aja diketahui yang N1-nya itu ada 240 pria, yang menyenangi produk ada 180, X1-nya 180, kemudian N2-nya wanita ada 200, kemudian X2-nya ada 125. Kemudian di sini pada tingkat signifikan
signifikan sebesar 5%. Atau jadi alfanya itu 5% atau 0,05. Langsung saja kita jawab. Yang pertama kita buat HO sama dengan V sama dengan P2, yang H-nya sama dengan P bukan sama dengan P2. Setelah bikin yang A, kemudian kita bikin yang B, gambar. Jadi buat kayak gini dua pihak, yang kanan yang kiri. Kemudian setelah kita gambar kayak gini, kita bikin N1 tambah N2. Ini cuma tinggal dijumlahkan saja, hasilnya segini 440. Kemudian bawahnya kita buat rumus mencari Z setengah alfa. Rumusnya itu adalah 1 kurangi alfa per 2. 2-nya itu dari mana? Dari dua pihak. Maka dari itu kita tinggal masukkan aja, jadi 1 min 0,05 dari alfa dari ini dibagi 2, hasilnya 0,4750. Kemudian teman-teman lihat tabel Z, maka dari itu hasilnya itu Z setengah alfa adalah 1,96. Teman-teman mengetahui Z setengah alfa yaitu 1,96, kita masuk ke yang C. Nah, yang C karena ini adalah rumus dari selisih proporsi, maka rumusnya itu seperti ini. Dan yang ini, jadi yang Z sama dengan X1 per N1 min X2 per N2 kurangi P1 kurangi P2 per akar P dalam kurung 1 kurangi P dikali dalam kurung 1 per N tambah 1 per N2. Nah, teman-teman tinggal masukin. Yang X1 nya masukin 180, yang N1 nya masukin, X2 masukin, N2 nya juga masukin 200 kurangi, tetap rumusnya kayak gini. Kemudian selanjutnya yang P masukin 0,69. Kemudian 0,69 itu dari mana? Jadi teman-teman nyari dulu P-nya yang ini. Rumus itu kayak gini. Untuk mencari P di sini tinggal teman-teman X1 tambah X2 per N1 tambah N2. Kemudian teman-teman jumlahkan, kemudian dibagi, maka hasilnya 0,69. Pindahkan ke sini yang P. P di sini pindahkan 0,69 dalam kurung 1 kurangi P, yaitu 0,69 dikali dalam kurung 1 per 240 tambah 1 per 200. Nah, setelah itu setelah ini dibagi dan dikurangi, setelah ini dibagi hasilnya ini juga dibagi hasilnya ini. Kemudian semuanya setelah ini dikurangi ini, kemudian diakarkan ini, hasilnya 2,822. Nah, bagaimana cara menghitung cepatnya? Nah, cara menghitung cepatnya itu dikarenakan agar teman-teman takut salah ketika mengoperasikan satu-satu, misalnya ini kurang ini, kemudian ini akarkan ini satu-satu, takutnya salah, dan saya merekomendasikan untuk sekaligus menghitung menggunakan kalkulator. Nah, caranya itu seperti ini. Nah, teman-teman sekarang tinggal menggunakan kalkulator. Di sini teman-teman tinggal mengikuti langkah-langkah seperti yang di sini. Yang pertama, ikutin ya. Tinggal 0,69 kali kurung buka 1 kurangi 0,69 kurung tutup sama dengan dikali kurung buka 1 dibagi 240 ditambah 1 dibagi 200 kurung tutup sama dengan segini dulu. Sama gak? Harus sama. Kemudian setelah sama dengan pijit akar sama dengan lagi. Kemudian setelah sama dengan lagi, kemudian teman-teman pijit X min 1. X pangkat min 1 ada di sebelah pojok kiri. X min 1. Kemudian dikali, kemudian kurung buka. Selanjutnya 0,75 dikurangi 0,625, kemudian kurung tutup sama dengan, pasti hasilnya 2,822. Selanjutnya yang D, kriteria keputusan, kita tinggal minahin aja. Yang pertama di sini min Z setengah alfa kurang dari Z setengah alfa, yaitu HO diterima.
Kemudian yang kedua, Z kurang dari Z setengah alfa atau Z lebih dari Z setengah Z alfa, HO ditolak. Ternyata bahwa Z yang tadi yang kita nyari itu, Z-nya itu adalah 2,822, sedangkan yang Z setengah alfanya itu 1,96. Maka dari itu, kesimpulannya, pada tingkat signifikan 5% terdapat perbedaan proporsi yang menyenangi produk tersebut antara pria dan wanita, perbedaannya signifikan. Itu jawaban nomor 3.